Dokter kaget. Seorang lansia berusia 68 tahun bisa kembali perkasa hanya dengan 2 bumbu dapur sederhana. Fakta yang terakhir bahkan di luar dugaan. Namun sebelum saya bongkar rahasianya, saya mengajak Anda semua untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Saya ingin tahu, Bata-bata sekarang berusia berapa dan sedang menonton video ini dari kota mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Baiklah bapak-bapak, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klinik Lansia. Saya Dr. Ayu Nabila, seorang dokter spesialis kesehatan pria, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mendampingi pasien usia lanjut. Selama perjalanan panjang ini, saya telah menyaksikan berbagai kisah yang penuh suka maupun duka, terutama dari para pria yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Channel ini saya bangun dengan niat tulus agar Bapak dan Ibu di usia emas tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan kesehatan. Di sini kita akan saling belajar, saling berbagi, dan saling menguatkan. Saya percaya bahwa kesehatan adalah hadiah terbesar yang harus dijaga. Karena dengan tubuh yang sehat kita bisa menikmati waktu bersama keluarga, beribadah dengan khusyuk, dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sering dianggap remeh dan bahkan tabu untuk diungkapkan. Padahal sesungguhnya sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kualitas hidup. Banyak orang beranggapan bahwa keluhan ini adalah hal wajar seiring bertambahnya usia. Namun izinkan saya katakan dengan tegas, anggapan itu keliru besar. Tidak semua masalah di usia lanjut harus diterima begitu saja. Ada di antaranya yang merupakan tanda peringatan tubuh, sinyal bahwa ada gaya hidup yang perlu diubah, atau perawatan sederhana yang bisa membantu. Bayangkan bagaimana rasanya jika setiap malam harus bangun 3-4 kali hanya untuk ke toilet, atau sedang bepergian jauh tetapi harus sibuk mencari toilet terdekat, atau merasa percaya diri menurun karena tubuh tidak lagi sekuat dulu. Semua itu bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga persoalan mental, perasaan, bahkan harga diri seorang pria. Izinkan saya membagikan kisah seorang pasien bernama Pak Darmono, seorang pensiunan insinyur berusia 68 tahun yang tinggal di Surabaya. Semasa muda beliau adalah sosok yang aktif, cerdas, dan penuh semangat. Hidupnya dipenuhi energi karena terbiasa memimpin proyek besar di berbagai daerah. Namun beberapa tahun terakhir hidupnya berubah. Awalnya ia merasa aliran kencing melemah, sering terputus dan tidak tuntas. Ia harus mengejan hanya untuk mengeluarkan beberapa tetes urin. Malam harinya ia tidak bisa tidur nyenyak karena harus bolak-balik ke toilet. Istrinya pun ikut terganggu tidurnya. Mula-mula beliau menganggap ini wajar, karena usianya sudah tua, tetapi lambat laun keluhan itu makin parah. Ia menjadi mudah lelah, malas bepergian, enggan bertemu teman-temannya. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika ia berkata dengan suara bergetar, "Dok, saya merasa hidup saya sudah tidak utuh. Saya tidak merasa sakit parah, tapi juga tidak sehat. Saya merasa kehilangan jati diri saya sebagai seorang pria." Kalimat itu menusuk hati saya, karena banyak pria seusianya yang merasakan hal yang sama, tetapi memilih diam. Ketika saya periksa, hasil laboratoriumnya semua normal. Tidak ada tanda kanker, tidak ada infeksi, bahkan kadar PSA prostatnya juga baik. Namun itu tidak menghapus penderitaan yang beliau alami. Secara medis tampak baik-baik saja, tetapi kenyataan sehari-harinya adalah tubuhnya berteriak meminta pertolongan. Beliau berkata lirih, "Saya tidak bisa menikmati baca koran. Saya tidak bisa bermain dengan cucu saya. Saya bahkan tidak bisa tidur dengan tenang. Saya merasa seperti robot yang hanya menjalani rutinitas tanpa jiwa." Matanya berkaca-kaca, dan istrinya hanya bisa menunduk sambil menggenggam tangannya. Kisah Pak Darmono bukanlah satu-satunya. Saya sudah mendengar cerita serupa dari ratusan bahkan ribuan pasien lain. Mereka datang membawa keluhan fisik, tetapi luka terdalam sebenarnya ada pada batin mereka. Mari kita pahami apa yang terjadi dalam tubuh. Prostat adalah kelenjar kecil yang letaknya di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Meski ukurannya kecil, perannya penting sekali.
Seiring bertambahnya usia, prostat dapat membesar. Dan inilah yang disebut pembesaran prostat jinak. Jinak artinya bukan kanker, tetapi tetap bisa menimbulkan banyak masalah. Bayangkan saluran kemih seperti pipa air yang seharusnya lebar, lalu tertekan dari luar oleh prostat yang membesar. Tekanan ini membuat aliran air menjadi lemah, tersendat, dan tidak tuntas. Akibatnya, tubuh terpaksa bekerja lebih keras, tidur malam terganggu, dan kesehatan secara keseluruhan pun menurun. Saya sering memberi perumpamaan kepada pasien, tubuh kita ibarat rumah yang memiliki pipa air. Jika pipa itu tertekan atau tersumbat, maka air tidak akan lancar. Begitu pula saluran kemih yang tertekan oleh prostat. Mungkin tidak rusak total, tetapi fungsinya tidak lagi optimal. Kadang pasien heran karena hasil laboratorium normal, namun tetap menderita. Hal ini terjadi karena gabungan dari perubahan struktur tubuh, berkurangnya elastisitas jaringan, dan menurunnya kekuatan otot kandung kemih. Ditambah adanya peradangan halus yang terus menggerogoti kenyamanan hidup tanpa disadari. Namun masalah ini bukan akhir dari segalanya. Banyak pria berhasil memperbaiki kondisi dengan langkah sederhana. Saya masih ingat Pak Herman, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun. Ia datang dengan wajah murung karena setiap malam bangun 5 kali ke toilet. Ia merasa kehilangan gairah hidup. Namun setelah beberapa minggu mengubah pola makan, berolahraga ringan, dan rutin mengonsumsi bahan alami dari dapur, kondisinya membaik. Ia kembali kepada saya dengan wajah cerah sambil berkata, "Dok, saya merasa hidup saya kembali." Nah, disinilah rahasianya. 2 bumbu dapur sederhana yang ternyata sangat membantu adalah jahe dan bawang putih. Jahe dikenal mampu melancarkan sirkulasi darah, meredakan peradangan, dan memberi rasa hangat yang menyegarkan. Bawang putih memiliki khasiat melindungi prostat, menjaga keseimbangan hormon, dan membuat aliran kencing lebih lancar. Cara konsumsinya pun mudah. Rebus jahe segar menjadi minuman hangat di pagi hari, atau cincang 2 siung bawang putih, lalu telan dengan air hangat setelah sarapan. Jika rasanya terlalu kuat, campur dengan madu murni. Selain itu, kebiasaan sederhana lain sangat penting diperhatikan. Misalnya, mengatur pola minum dengan bijak. Minumlah lebih banyak pada pagi dan siang hari, lalu kurangi beberapa jam sebelum tidur supaya malam tidak sering terbangun. Jangan pernah menahan kencing karena itu memperberat kerja kandung kemih. Perhatikan pula makanan, hindari makanan pedas, gorengan, minuman manis, atau kafein berlebihan. Sebaliknya perbanyak sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan berserat. Ingat, pencernaan yang sehat akan mengurangi tekanan pada kandung kemih. Olahraga ringan juga penting. Jalan kaki setiap pagi, senam pernapasan, atau bersepeda santai bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat otot panggul. Bahkan latihan sederhana seperti kegel yang bisa dilakukan sambil duduk atau berbaring, terbukti efektif membantu mengendalikan kandung kemih. Jangan lupa kelola stres, karena pikiran yang tenang sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Doa, meditasi, atau sekadar berjalan santai di taman bisa menjadi obat yang ampuh. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa malu menghalangi Anda berkonsultasi dengan dokter. Banyak pria menunda periksa karena merasa tabu membicarakan masalah prostat. Padahal semakin cepat ditangani, semakin besar peluang membaik tanpa tindakan berat. Biasanya setelah 3-4 minggu menjalani pola hidup sehat ini, pasien mulai merasakan perubahan yang signifikan. Tidurnya lebih nyenyak, aliran kencing lebih lancar, dan energi kembali seperti dulu. Saya sering berpesan, jangan menunggu besok, mulailah hari ini. Karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Tubuh kita ibarat mobil klasik. Mungkin tidak secepat dulu, tetapi jika dirawat dengan penuh kasih sayang, ia bisa tetap berjalan mulus hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membicarakan banyak hal hari ini. Mulai dari bagaimana masalah kecil di toilet bisa berdampak besar pada kualitas hidup, hingga langkah sederhana yang bisa memperbaikinya. Saya ingin Anda menyadari satu hal penting, bahwa usia boleh bertambah,
Tetapi semangat jangan pernah padam. Ada saat-saat di mana kita merasa putus asa, malam-malam panjang ketika harus bangun berulang kali ke toilet, atau pagi-pagi ketika tubuh terasa lelah dan pikiran berat. Namun percayalah, selalu ada harapan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe channel Klinik Lansia, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis komentar dari daerah mana Anda berasal. Saya selalu senang membaca bahwa pesan ini bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.